Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin wa ba'd. Insyaallah kita akan melanjutkan lagi pelajaran kita di dalam membaca kitab Badhlul Mal fi Talabil Ilmi dalam rangka memotivasi diri kita yang terkadang asabana al-kasal, tertimpa rasa malas, bosan dan yang semisalnya. Mazilna fi bab al-ilmu yarfa'u sahibahu sahwala fi dunya wal akhirah. Kita masih di dalam pembahasan ilmu ini dapat mengangkat derajat seorang yang memiliki ilmu di dunia dan di akhirat. Sekarang kita masuk penukilan perkataan Al-Hasan ibn Muhammad As-Sabah, sahih wala la? Za'farani. Setelah sebelumnya kita telah menukilkan perkataan siapa? Yahya bin Aktham, di mana pada saat itu Harun ar-Rasyid berkata kepada beliau. Di situ menggambarkan bagaimana mulianya orang yang memiliki ilmu, yang mana kemuliaan tersebut lebih mengalahkan raja dunia. Sebesar apapun jabatan, sebesar apapun yang kita miliki dari dunia, itu tidak akan bisa menandingi ilmu yang kita miliki. Hatta walaupun ilmu kita belum setinggi ilmu ulama, itu ilmu sangat besar derajatnya. Jadi jangan antum meremehkan, jangan antum kerdilkan perkara ilmu ini. Mentang-mentang antum cuma dapat ilmu gini doang. Enggak. Paham jaman? Jangan ngasengnya supaya jaman. Silau. Nah. Ikra, baca. Masih itu. Naam. Fa anta sayyidu hadhil qaryah. Ini adalah khabar dari Al-Hasan ibn Muhammad As-Sabah Az-Za'farani. Beliau berkata, ini Masya Allah, khawani fillah ya. Lamma qara'atu kitab ar-risalah ala Syafi'i. Ketika aku telah selesai membaca kitab ar-risalah kepada penulisnya langsung, Al-Imam Syafi'i rahimahullah, qali, Al-Imam Syafi'i berkata kepada aku, kamu qabilah Arabnya di mana? Min ayyil Arab anta? Kamu termasuk qabilah Arab bagian mana? Ini pertanyaan Imam Syafi'i berasal dari apa? Dari takjubnya beliau. Masya Allah. Mendapatkan orang yang demikian membaca ar-risalah kepada Al-Imam Syafi'i. Faqultu, saya bukan orang Arab, kata Al-Hasan bin Muhammad. Ajib. Wa ma ana illa min qaryah. Saya mah cuma orang anak kampung doang. Ajib, anak kampung. Saya kampung pinggiran, Babulu misalkan di paling ujung. Itu orang itu doang. Saya bukan orang yang kota, saya bukan orang yang mulia. Saya anak kampung biasa. Yang kampung saya biasa disemati dengan sematan Az-Za'faraniyah. Faqali, kemudian Al-Imam Syafi'i berkata kepada saya, fa anta sayyidu hadhil qaryah. Berarti kalau begitu kamu adalah tuannya kampung ini. Ajib. Disebabkan apa? Ilmu yang beliau miliki. Dan ikhwani fillah,
Ya, ilmu ini akan mengangkat derajat siapapun itu, mau dia Arab atau bukan Arab. Antum lihat penulis Kutubus Sittah. Bukhari Arab bukan? Bukan. Muslim bukan. Ya. Tirmidzi, Abu Daud, Masya Allah, mereka bukan orang-orang Arab, tapi Allah Azza wa Jalla angkat derajat mereka bihadzal ilmi, dengan ilmu yang mereka miliki. Makanya di sini dikatakan oleh An-Nadhr ibn Shumail rahimahullah, man arada an yashrufa fid dunya wal akhirah falyata'allamil ilma. Barang siapa yang ingin kemuliaan dunia akhirat, hendaklah dia belajar ilmu agama. Bukan berarti kita belajar ilmu agama ingin dimuliakan orang. Tapi kemuliaan ini adalah kemuliaan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Rafi'ud darajat. Yang mana Allah Azza wa Jalla adalah zat yang rafi', yang mengangkat derajat-derajat orang yang Allah Azza wa Jalla inginkan angkat. Ya, yang sebenarnya kemuliaan ini baik dunia apalagi akhirat, ini adalah perkara yang sangat dicari oleh segala kalangan. Siapapun itu manusianya. Ahli taat, ahli maksiat, orang-orang yang dia tidak paham ilmu, orang-orang yang dia fajir, kafir, semua mereka semua orang-orang yang ingin mulia dunia akhirat. Ya, tapi caranya apa? Salah. Makanya kata An-Nadhr bin Shumail, mau mulia dunia akhirat belajar ilmu agama. Berarti orang yang nggak belajar ilmu agama ya berarti dia nggak mau mulia, simple. Nah, ya antum lihat bagaimana Imam Bukhari dimuliakan. Bagaimana Abdullah bin Abbas memuliakan siapa? Ya, seorang gurunya beliau. Yang mana gurunya beliau adalah budak. Zaid bin Al-Harith. Naam, law makhta'tu. Kenapa? Nama budaknya adalah Zaid bin Harith. Yang mana pada saat itu barakallahu fikum, beliau ingin menunggangi tunggangannya. Udah. Dan yang bawakan tunggangan tersebut menggunakan Ini ya tali itu ikatannya adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Padahal beliau adalah darah biru, ikhwan. Tapi memuliakan mantan budak. Kenapa? Ilmu yang dimiliki, ajib. Ilmu yang dimiliki. Bukan main-main ilmu ini kemuliaannya. Kalau betul-betul dia ikhlas di dalam belajarnya. Ya, maka seorang yang punya ilmu akan mendapatkan suatu perkara yang sangat mudah dan sangat spesial yang tidak bisa didapatkan oleh orang yang nggak belajar ilmu agama. Antum di sini, masya Allah, Allah angkat antum. Jangan antum merendahkan diri antum. Wa qala Isa ibnu Ali al-Wazir rahimahullah, berkata Isa bin Ali, ya, dia adalah menteri rahimahullah, atau Allah alam apakah nisbahnya atau bagaimana ini? Wallahu a'lam. Rubba mayyitin qad sara bil ilmi hayyan wa mabaqiyyin qad haza jahlan wa ghayyan. Faqtaful ilma kay tanalu khuluda la ta'uddul hayata fil jahli syayya. Betapa banyak orang yang telah mati, dia hidup disebabkan ilmu yang dia dakwahkan. Orang udah mati lama. Ya. Orang ini udah tidak tahu bagaimana kuburannya di mana, ya dikuburkannya kapan, kemudian nasabnya apa, segala macam, bagaimana namanya mungkin sebagian tidak tahu, ya. Tapi disebabkan ilmu yang dimiliki jadi hidup seakan-akan. Ada sebagian ulama yang dia masya Allah punya tulisan, punya kitab, tidak tahu namanya aslinya siapa, khilaf, tidak tahu lahirnya di mana. Tidak tahu lahirnya kapan, ya. Seperti Al-Baiquniyah, itu khilaf ulama namanya. Paham? Lahirnya khilaf siapa ini? Ini saking ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan berarti orang yang ketahuan namanya enggak ikhlas, bukan. Tapi inilah lihat. Ya, enggak mau diuji disebabkan namanya. Ajib. Wa mubaqin qad haza jahlan wa ghayyan. Adapun sebagian orang yang hidup, ya sebagian mereka telah dikuasai oleh kejahilan dan kesesatan. Sehingga dia dengan hidupnya dia seakan-akan dia adalah orang yang mati. Orang enggak
tidak berarti hidupnya. Buat apa? Tidak paham ilmu. Ya jahil terhadap agama ini, ya. Ghayyan, penuh yang namanya apa? Kesesatan, penuh kelalaian, wal iyadu billah. Faktaful ilma kay tanalu khuluda. Maka carilah ilmu. Carilah ilmu, perolehlah ilmu. Kay tanalu khuluda, supaya kamu mendapatkan kekekalannya. Supaya kalian mendapatkan hayyan ba'da mautikum. Ya, mendapatkan kehidupan setelah kematian. Seakan-akan orang ini hidupnya baru kemarin, seakan-akan orang ini masih hidup kemarin. Bukhari, rawahul Bukhari, qala al-Bukhari, haddatsana fulan an fulan. Seakan-akan ini adalah orang yang baru kita kenal kemarin. Ajib. Hidup disebabkan ilmunya. La ta'uddul hayata fil jahli syai'a. Janganlah kalian anggap kehidupan di dalam kejahilan suatu perkara yang sangat berharga. Ajib. Kalian boleh punya dunia, kalian boleh punya harta, kalian boleh punya yang kalian miliki, tapi kalau kalian jahil, jangan kalian anggap itu kemuliaan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan kalian anggap itu ada suatu perkara yang sangat berharga. Saat bukannya dunia penting, cari silakan dunia, tapi jangan lupa cari ilmu. Saat saya mau ini aja, Saat memiliki peran dalam dakwah di antaranya, ya dikit-dikit lah bantu peran dakwah. Nah, itu kalau kita memiliki harta, Masya Allah, ajib. Itu suatu perkara yang disunahkan, disyariatkan, bahkan bisa terkadang menjadi wajib hukumnya. Nah, ala hasabil hal, tergantung bagaimana keadaannya. Tapi belajar ilmu agama ini fardu ain. Tidak bisa, ya terwakili oleh orang lain, dan tidak bisa gugur kewajibannya dengan amaliyah sedekah yang dia utarakan, yang dia berikan. Ini ilmu suatu spesial. Ya. Jangan pernah kita merasa memiliki kehidupan yang berharga, memiliki kehidupan yang sangat mulia dengan kekayaan yang kita miliki. Fa'amal insan idza mubtalahu rabbuhu faqadara ala rizqi fa yaqulu rabbi ahana. Sebelumnya fa akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi akraman. Sebagian manusia ada yang dia ketika diberikan oleh Allah Azza wa Jalla ujian, diberikan kenikmatan, diberikan harta, kemudian dia menyangka Allah telah memuliakan saya. Ajib. Sebagian lagi ada yang diberikan kadar rezeki yang sempit, diberikan kesusahan di dunia, mereka mengatakan Allah telah menghinakan saya. Na'udzubillah. Itu bukan tolak ukur hina atau enggak hina ketika tidak mendapatkan dunia. Lihat Al-Amash. Merasa beliau itu seakan-akan orang yang paling kaya di dunia ini. Karena orang-orang butuh sama saya tidak butuh sama mereka. Masya Allah, ya, kaya. Ya, dengan Dengan ilmu. Nah, makanya nanti ya di sini akan ada di dalam bab thawabul ilm daim layan kotek, itu akan memiliki makna-makna yang sangat besar dari sisi motivasi kita di dalam belajar ilmu serta mendakwahkannya. Dengan ini kita selesai bab ilmu ini mengangkat derajat. Kita akan masuk al-ilmu imamul amal. Fasal baru, poin baru yang berkaitan dengan ilmu ini adalah imam al-amal. Imam ini di mana? Di depan. Berarti ilmu ini adalah makmumnya. Ya, amal ini adalah imamnya. Ini makmum kalau nggak ikutin imam, sah enggak? Sesat, enggak ada. Innama ju'ilal imam liyutamma bi. Imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Ya, fa idza kabbara fakabbir. Kalau takbir. Ini di antara kinayah bahwasanya segitu besarnya peran ilmu di dalam beramal. Yang mana seorang beramal percuma sebanyak apapun amalannya dia, kalau enggak ada ilmu di depannya, enggak akan diterima sama Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan kadar amalan seorang diterima oleh Allah Azza wa Jalla bagaimana kadar ilmunya dia. Ya, sesuai kadar ilmu dan kadar ikhlas dia kepada Allah. Seorang semakin tahu ilmu yang dia amalkan, ya amal yang ilmu yang dia semakin tahu ilmu yang dia amal yang dia ilmui gitu ya. Semakin tahu amal, ya, yang mana amalnya dia ilmui, paham betul terhadap amalannya dia, terhadap ilmunya. Maka semakin besar juga pahala yang dia dapatkan. Makanya sebagian orang keliru ketika
memotivasi untuk berilmu, beramal, banyak-banyak amal. Tidak bisa kalau nggak ada ilmu. Seorang berpikir apa? Ini amalan yang paling afdol, ternyata apa? Keliru karena nggak adanya ilmu. Beda orang yang beramal dengan ilmu dan orang yang beramal cuma modal semangat. Kayak Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah Muhammad, apakah sama orang yang belajar dan orang yang enggak belajar? Jawabannya apa? Beda. Ini kira-kira pertanyaan butuh jawab enggak? Enggak butuh dijawab, enggak butuh dijawab. Beda. Dari sisi apa Ustaz bedanya? Banyak. Dari sisi bersikap, berpikir, dari sisi pahala, dari sisi beramal, ya, semua sisi. Orang berilmu itu akan mendapatkan derajat yang paling tinggi daripada orang yang punya ilmu. Bahkan digambarkan dalam hadis apa? Nah, seperti qamar ala sairil kawakib. Ya, sebagaimana bulan atas seluruh bintang-bintang yang ada. Yang mana bintang ini nggak bakal bisa kelihatan kalau nggak ada bulan. Ya, paling kelihatan dikit-dikit lah. Coba antum lihat bulan tidak ada, kelihatan nggak bintang? Banyak ketutupan awan. Ajib. Nah, dan cahaya bintang ini ya hanya untuk dirinya sendiri. Adapun bulan apa? Menerangi. Masya Allah. Qala Sufyan ibn Uyainah rahimahullah, laisal alimul ladzi ya'riful khaira wa syarra, innamal alimul ladzi ya'riful khaira fayattabi'u wa ya'riful syarra fayajtanibuhu. Ajib. Ini diantara nasihat untuk kita semua. Laisal alim, orang yang berilmu itu bukan orang yang cuma mengetahui mana kebaikan, mana keburukan. Ini sebenarnya motivasi, perkataan ini motivasi untuk kita apa? Beramal dengan ilmu yang kita amalkan. Dan hakikat seorang alim, ya, seorang alim itu bukan cuma tahu ini baik tahu buruk, lah. Tapi hakikat seorang alim, dia adalah orang yang paham kebaikan, kemudian dia ikuti, dan dia paham keburukan, kemudian dia jauhi. Bagaimana tahu ini kebaikan, tahu keburukan? Ilmu, dengan ilmu. Ya, hakikat alim tuh kayak gitu. Hakikat seorang alim, dia tahu dulu sebelum dia beramal. Seolah-olah dia mau ikutin, bagaimana? Tidak bisa dia ikutin kebaikan kalau nggak tahu ilmu kebaikan. Tidak bisa dia jauhkan keburukan kalau nggak tahu ilmu tentang keburukan. Makanya ilmu ini adalah imamul amal, imam di dalam amalan seorang. Wa qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, berkata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, innal ilma imamul amal. Ilmu ini adalah imamnya amalan. Wa qaidun lahu, sopirnya, ya. Qaid, ya, qaid ini pemimpinnya. Panglima bisa kita katakan. Ya, wal amal tabi'un lahu wa mu'tammun bihi. Adapun amal selalu mengikuti ilmu dan berimam kepada ilmu. Fa kullu amalin la yakunu khalfal ilmi muqtadiyan bihi fa huwa ghairu nafi'in li sahibihi bal mudarratun alaih. Syufi khadibillah. Maka segala amalan semuanya ini, ya, umum, memberikan faedah umum. Semua amalan yang dia la yakunu khalfal ilmi, tidak berada di belakang ilmu. Artinya amalannya enggak ngikutin ilmu. Muqtadiyan bihi, enggak ngikutin ilmu. Fahuwa ghairu nafi', maka amalan tersebut tidak akan bermanfaat bagi orang yang beramal. Bahkan apa? Bahkan bisa memudaratkan orang yang beramal. Orang enggak paham ilmu agama, enggak paham akidah, enggak paham tauhid, enggak paham salat, enggak paham apa, itu enggak akan bermanfaat bagi dia ibadah-ibadah yang dia lakukan. Nah, enggak manfaat, enggak bisa. Paham? Mudarat. Bahkan sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, inna rajul la yusalli sittina sanatan la yaqbalullahu salatan minhu. Ada orang yang dia sholat selama 60 tahun, enggak pernah diterima sama sekali oleh Allah Azza wa Jalla, satu pun sholat. La'alla yatimur ruku' wa la yatimus sujud, wa yatimus sujud wa la yatimur ruku'. Kata Nabi SAW, mungkin dia sujudnya sempurna, rukunya enggak,
rukunnya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Ini masalah sholat, yang dia udah benar gerakannya. Cuma karena tumaninah doang, enggak diterima sama Allah Azza wa Jalla. Semua butuh ilmu, jangan kita remehkan. Ya, jangan kita remehkan. Kama qala ba'du salaf, sebagaimana dikatakan oleh sebagian salaf, man abada bi ghairi ilmin. Ini diantaranya perkataan Umar bin Abdul Aziz. Ya. Siapa orang yang beribadah kepada Allah tanpa didasari dengan ilmu, kana ma yufsiduhu aktsar mimma yuslihuhu. Maka yang dia rusak itu akan lebih banyak dari apa yang dia perbaiki. Seorang berdakwah misalkan, dakwah ibadah bukan? Ibadah kepada Allah Azza wa ibadah yang mulia. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan. Wa qala innani minal muslimin. Ya, tidak ada yang lebih baik lagi ucapannya dibandingkan orang yang dia berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla. Semua orang bicara tiap harinya. Ya, tapi pembicaraan yang paling afdol adalah pembicaraan yang mengandung dakwah kepada Allah Azza wa Jalla, kepada tauhid, akidah, kepada ilmu yang bermanfaat. Nah, antum semua dakwah. Ini kebaikan yang sangat baik. Ya, dari ujung rambut sampai bawah. Seorang yang berilmu itu akan mendapat melahirkan yang namanya kebaikan. Kalau memang betul ilmunya bermanfaat. Tapi kalau nggak punya ilmu akan menimbulkan mudarat. Jadi ibadah kepada Allah dan di dasar ilmu maka akan menimbulkan kerusakan yang lebih banyak daripada kebaikan yang ada. Ya, dakwah enggak punya ilmu, enggak punya yang dibilangnya ternyata boleh jadi enggak boleh, ya. Ya. Enggak paham kaifiat dakwah, enggak paham mad'u, enggak paham apa. Semua dibabat alas, waduh. Ya. Dipikir ini kebaikan, ternyata malah keburukan, malah ditolak dakwahnya dan semisal. Ingkarul munkar, ya enggak tahu ilmunya, ya tiba-tiba ada orang lagi minum khamar diambilnya sama dia. Nah, tiba-tiba dia dikejar, ditusuk jadi, waduh. Ya. Peperangan yang ada jadinya. Ya. Ingkarul munkar la bimungkar. Ya, di sini ada ilmu. Makanya demikianlah ya ikhwan fillah, urgensinya perkara ilmu di zaman sekarang ini, ya lebih lagi di zaman sekarang. Ya. Nah, wal amal inna ma tatafawatu fil qabuli wa radd bihasabi muwafaqatiha lil ilmi wa mukhalafatiha lahu. Amalan semuanya para hamba ini itu berbeda-beda dari tingkat diterima atau ditolaknya, tergantung bagaimana selarasnya dia dengan ilmu atau menyelisihinya dia ilmu. Atau amalan tersebut menyelisihinya ilmu. Yang menyelisih ilmu yang ada. Kapan amalan tersebut sesuai, ya, betul-betul mengikuti ilmu yang ada, maka insyaallah diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Hal kita harapnya demikian. Dan penerimaan Allah Azza wa Jalla ini terhadap amalan seorang hamba itu bertingkat-tingkat. Ada terkadang sholatnya sama, ternyata pahalanya beda. Antum sekarang belajar sama, duduknya sama, kitabnya sama, ya, jamnya sama, nyatatnya sama, bahkan bukunya semuanya sama. Ya kalau beda repot ya. Ya, ini tahu Dewa Bayan, bukunya Ibnu Akhil. Itu kan repot ya. Nah, semuanya sama misalkan. Nah, barakallahu fikum. Tapi pahala antum itu berbeda-beda. Tergantung bagaimana niatnya antum, ikhlasnya antum, dan semisalnya. Ibadah kita tergantung bagaimana ilmunya kita. Semakin tinggi ilmu yang kita amalan, semakin tinggi ilmu kita terhadap suatu amalan itu, maka insyaallah semakin tinggi juga ganjarannya. Fal amal al muwafiq lil ilmi huwa al maqbul wal mukhalifu lahu al mardud. Maka amalan yang dia sesuai dengan ilmu, dia adalah amalan yang diterima, dan amalan yang tidak sesuai dengan ilmu, dialah yang ditolak. Paham ya? Dan kita jangan mengatakan, kita amalan udah tahu sholat kayak gini, jangan. Tidak tahu kita. Ya, banyak amalan lainnya yang harus kita pahami. Dan kita adalah orang yang sangat membutuhkan diterimanya amalan. Bahkan sebagian salaf mengatakan, seandainya saya tahu aja, ya, ada amalan saya yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla, maka saya berharap ingin meninggal, wafat. Dikarenakan ya dikarenakan ya sangat senang mendapatkan amalan ini betulan diterima sama Allah. Ini salaf, ulama, ya.
Ulama nih ikhwan fillah. Kita ulama bukan apa bukan ya. Yang penting beramal aja udah ya. Selenang boy. Ya, tiba-tiba apa? Enggak tahu diterima apa enggak. Kita enggak pikirin amalan kita diterima apa enggak. Amalan kita semua yang udah kita lakukan diterima atau enggak, kita enggak mikir. Ini terlalu pede namanya ya. Kalau udah ala sunnah Ustaz, ala fahmi salafil ummah, ya salam. Ya, segitunya. Kita enggak mikir bahwasanya apa? Di antara syarat diterimanya amalan adalah ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini di antara bab yang kedua tentang al-ilmu imamul amal. Ya, kita agak cepat dikit aja enggak apa-apa. Adapun bab berikutnya, bab sawabul ilm daimun la yanqati'. Ya, bab pahala ganjaran ilmu itu daimun, selamanya, tidak akan terputus ya, tidak akan namanya apa? Terputus, enggak akan yang namanya stop. Antum punya ilmu. Dan ini ikhwan, ganjaran ini sawab, pahala, upah dari Allah Azza wa Jalla itu perkara yang sangat kita butuhkan di dunia wal akhirah. Ya, di barzakh juga bahkan sangat kita butuhkan. Antum bahaya, hati-hati. Ya, apa yang telah kita siapkan untuk bertemu Allah Azza wa Jalla, apa yang kita siapkan untuk menjawab ya ujian di alam kubur nanti, apa yang kita siapkan ketika nanti ada persidangan di hadapan Allah Azza wa Jalla, kita dipanggil sama Allah. Apa? Coba kita pikirkan itu ya. Maka kita lihat yang paling baik adalah perkara ilmu, dakwah di jalan Allah Azza wa Jalla. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya, waktunya udah habis. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi kajian kita pada pertemuan yang akan datang. Jazakumullahu khairan katsira. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.